Tangan tuh dan baru madami paling enak tangannya dan dipikir monggo kamera kan putih. Madang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Kurniawan, mahasiswa Stahibul Waton Duri dengan NIM 022.00.4146. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Fikri Azhari, MPD, dengan mata kuliah pengantar studi Islam. Baik, di hadapan saya bersama Ustadz Togaruddin Hasibuan, SPD. Di sini saya akan menanyakan tentang apa sih makna kenduri, karena kan kenduri termasuk tradisi. Betul, Ustadz? Jadi kenduri kan sudah diketahui banyak masyarakat. Jadi menurut Ustadz apa sih kenduri itu, Ustadz? Ya, baik. Amma ba'd, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, bersolat kita kepada Nabi. Baik. Sebenarnya kenduri itu banyak orang menafsirkan dengan berbeda-beda makna. Artinya bagaimana? Ada yang beranggapan bahwasanya kenduri itu dilakukan oleh orang-orang Hindu. Itu adalah tradisi-tradisi umat-umat Hindu. Kenapa begitu? Tapi banyak kok Hindu di Bali sana, ketika kita undang mereka itu ketika ada yang diundang, Pak, mari kita nanti malam kenduri di rumah saya. Toh mereka orang-orang Hindu itu nggak ada yang datang untuk kenduri itu untuk malam-malam, baik malam 1, malam 2, malam 3. Jadi sebenarnya kenduri itu tergantung kita memaknainya bagaimana. Kalau menurut orang-orang kita ya, orang-orang di daerah kita ini kenduri itu tergantung apa makna, apa isinya, kan begitu. Apa sih isi kenduri itu? Yang pertama, isi kenduri itu di situ kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuklah tadi itu Al-Fatihah, kemudian apa lagi? Membaca kita surah Al-Ikhlas, apalagi? Tahlil. Itu kan baik tuh. Al-Fatihah baik, Al-Ikhlas baik, apalagi? Tahlil juga baik. Itulah yang kita maknai itu daripada isi kenduri. Kemudian setelah itu ada lagi doa, berdoa kita. Nah, ada lagi setelah kita berdoa, di samping itu apa, kita juga mempererat tali silaturahmi. Jadi banyak yang kita dapat di hal-hal daripada kenduri itu. Begitu. Jadi perbedaan tuh, Ustadz, di masyarakat itu seperti apa, Ustadz? Kan ada jamaah
tabligh, ada jamaah, salafi, itu kan berbeda pendapat. Oh. Seperti apa, Ustaz? Jadi sebenarnya begini, kenduri ini memang tidak ada dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebab apa? Lalu siapa yang mengatakan? Al-Quran tidak mengatakan, hadis tidak ada dikatakan Nabi, kemudian sahabat. Namun ada satu tabi'in yang mengatakan, yaitu nama Imam Atha. Nah, Imam Atha ini mengatakan bahwasanya innal maita yuftanu, sesungguhnya mayit itu diuji, yustahabbu, diuji dalam kubur, yustahabbu ayyut'im, maka dianjurkan kepada keluarganya itu untuk memberikan makanan, untuk bersedekah ke makanan selama 7 hari. Jadi pada dasarnya kita kenduri itu adalah bersedekah terhadap terhadap ruh yang sudah meninggal. Lalu bagaimana maksudnya? Jadi saat yang begitu cinta kepada ibunya datang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ketika ditanya, ya Rasulullah, ummi matat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Fa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah kepada ibuku ya Rasulullah, apakah sampai sedekah itu? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fasaddaq ya Sa'ad, berkatalah wahai Sa'ad, sesungguhnya sedekah itu adalah sampai. Kemudian kenapa kita lagi membacakan surah Al-Fatihah? Itu pendapat Syafi'i. Berkata, maka waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa in khatimil Qur'ana fa huwa hasanun, jika dihatamkan Al-Qur'an maka itu baik. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Fatawa, sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah pahalanya ya dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jadi sampai. Kemudian tadi masalah perbedaan, adapun yang mengatakan tidak sampai, ya tidak apa-apa. Jadi mungkin menurut mereka ada yang berpendapat bahwa saya tidak sampai, tidak apa-apa, jangan dilakukan. Jadi na'mal fi mattafaqna, mari kita beramal sesuai dengan apa yang kita sepakati, wa nata'ata, dan mari kita saling berlapang dada fi makhtalafna, atas apa perbedaan, atas terhadap perbedaan. Kalau ada bid'ah, kan ada sering bid'ah, seperti apa, Ustaz? Ya, masalah bid'ah ada memang dalam satu hadis bahwasanya bahkan mereka itu mengatakan kullu bid'atud dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, kan begitu. Jadi sebenarnya hadis ini sifatnya umum. Kenapa saya katakan sifatnya umum? Jadi ada dia umum, ada dan khos, ada yang am, ada yang khos, kan begitu. Jadi sama seperti ini. Fajar saya katakan itu. Coba dulu Fajar kamu ambilkan saya pena, kan begitu. Berarti kan bebas pena yang mana mau kamu ambilkan Fajar. Mau pena yang mana bebas. Itulah umum. Jadi sama dengan hadis itu tadi, itu sifatnya umum. Namun ya, kalau saya katakan Fajar, coba kamu ambilkan saya pena berwarna merah, berarti cukup mengambil yang warna merah. Jadi hadis ini sifatnya umum. Jadi bid'ah itu tadi ada dua. Yang pertama dia itu bid'ah dhalalah yang betul-betul sesat. Kemudian bid'ah hasanah, yang baik, bid'ah yang baik, sesuatu yang dilakukan yang baik. Contohnya bagaimana yang baik? Ketika Imam Bukhari menyimpul 1000 simpul, kemudian berzikir sampai 1000 kali. Nah itu kan tidak ada dilakukan pada zaman Nabi, kan itu. Tapi tadi karena itu baik dilakukan. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana dengan dhalalah? Bid'ah dhalalah itu seperti ada mereka yang melakukan sholat, mungkin ya ada beberapa orang yang sampai sholat maghrib itu ada rakaat. Nah itu baru bid'ah dhalalah yang betul-betul sesat. Kadang ada itu sholat zuhur, ya kan, masih jam 10, ya kan, udah dibuat sholat zuhur, itulah betul-betul yang kesesatan. Jelas, Ustaz, terbuka nih, Ustaz, tentang kenduri ini biar tidak ada lagi perbedaan kan di masyarakat. Iya. Jadi mungkin itu aja, Ustaz, yang bisa mungkin saya tanyakan. Iya, baik. Terima kasih, Ustaz, atas penyampaiannya, Ustaz. Semoga dapat kita pahami semua. Amin. Ustaz. Mungkin hanya itu dari saya, Fajar Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.